Hai gengs, gue Wicak and this is BSS Belanja. Seperti biasa, di BSS Belanja kita bakal ngajak kalian semua buat keliling di kota Bandung, tentunya di tempat-tempat yang legend banget. Ya, kayaknya kalau misalkan orang dari luar Bandung datang ke kota Bandung dan niatnya pengen belanja, wajib datangin tempat-tempat ini. Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe Bandung Sneaker Season. Yang pertama, ini adalah sebuah pasar yang saya kaget banget. Karena pas saya baca tentang pasar ini, ternyata ini salah satu destinasi wisata orang-orang mancanegara buat cari barang-barang antik. Yes, this adalah Pasar Antik Cikapundung yang berada di kawasan Cikapundung, tepatnya di lantai 3 kawasan Cikapundung Electronic Center. Yes, jadi di tempat ini kalian bisa lihat banyak banget benda-benda yang antik. Jadi antik ini ternyata dibagi beberapa macam. Ada yang memang antik, artinya barangnya sudah lama, ada barang kuno, dan bahkan ketika saya baca-baca di sini pun ada banyak banget barang-barang peninggalan kerajaan dan juga barang-barang sisa Perang Dunia Kedua. Langsung aja kita lihat fotonya. Kita langsung lihat aja ini. Pertama saya ada foto, ini adalah gerbang masuknya. Jelas banget Pasar Cikapundung Bandung. Itu juga ada tulisannya Pasar Antik Cikapundung. Jadi kalau misalkan kalian datang ke ini, berarti jalurnya adalah kalau misalkan kalian mau ke arah Braga. Jadi ini sebelum jalan Braga itu ada Pasar Cikapundung. Ini banyak banget barang-barang di sana. Kita harus lihat lagi foto selanjutnya. Jadi penampakan dari pinggir jalan memang tidak terlalu terlihat sebuah pasar. Cuman dengan bangunannya yang bisa dibilang bangunan-bangunan tua, ini benar-benar keren banget. Nah, ini adalah penampakan di dalamnya. Contohnya ini ada apa sih namanya ini tuh? Kalau di Sunda sebutnya rantang ya. Tempat makanan yang gitu tuh rantang kan ya. Nah, itu bahasa Indonesianya apa ya? Rantang bahasa Indonesia apa sih? Misting. Bukan misting juga. Ini adalah alat-alat dapur kayak rantang, ada juga teko, ada juga termos, tempat buat menyimpan air panas, ada juga buat masak. Yang jelas ini jadul banget. Ini benar-benar antik. Dan ini salah satu pedagangnya. Kalau kita lihat di dalam tokonya, ada mulai dari lampu Patromak atau Petromak? Petromak kan ya, Petromak. Terus ada ini sign bar Coca-Cola loh. Dia masih punya juga di sini. Terus ada beberapa teko-teko klasik. Ada beberapa botol-botol juga, dan ini kayaknya ada mesin kasir deh. Kayaknya ya. Tapi kayaknya betul. Langsung aja kita lihat video selanjutnya. Ini penampakan beberapa toko-toko yang ada di dalam area Cikapundung tadi ya. Yes. Pokoknya kalau misalkan kalian datang ke kota Bandung, atau kalian lagi cari-cari barang antik, barang-barang yang kuno, kalian bisa langsung datang aja ke Pasar Antik Cikapundung. Yang kedua, ini adalah salah satu jalan paling terkenal di kota Bandung. Bukan hanya orang-orang yang datang dari luar kota Bandung yang bisa foto-foto di sini, atau mungkin sering banget foto di jalan ini, tapi orang-orang Bandung pun sering banget buat foto di sini. Selain foto juga beberapa video klip itu rata-rata dibikinnya kebanyakan itu di jalan ini. Yes, ini adalah Jalan Braga. Jadi sebenarnya Jalan Braga itu diambil dari bahasa Sunda loh, yang artinya yaitu ngabaraga, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah bergaya. Jadi bisa dibilang dari awal adanya Jalan Braga ini memang di jalan situ sebagai pusat kota, di mana banyak pertokoan untuk bergaya. Yes. Makanya kenapa namanya sampai saat ini masih menjadi Braga, karena pada saat zaman dulu pun emang toko-tokonya emang toko-toko untuk bergaya. Dan sampai saat ini kawasan Braga itu buat bangunannya masih dipertahankan seperti zaman dulunya, dimana tema-temanya itu Belanda banget gitu. Bangunan-bangunannya masih bangunan-bangunan zaman dulu dan tidak akan tergantikan kenangan-kenangan atau suasana yang ada di Jalan Braganya ya. Langsung aja kita lihat foto yang pertama. Ini adalah jalan masuk pertama kali ketika kalian masuk ke Jalan Braga. Ini jalannya hanya one way. Terus juga jalan ini bukan dari aspal, bukan juga dari paving block. Kalau saat ini tuh seperti kayak dari apa ya sebutnya ya, kayak paving block tapi dari semen ya sekarang tuh ya, batu andesit apa, nggak ngerti lah. Pokoknya intinya jalan itu bukan dari aspal atau dari paving block, tapi dari batu-batuan. Ini adalah penampakan Jalan Braga dari depannya aja udah kita lihat kalau misalkan suasananya bangunan-bangunan zaman Belanda pada zaman dulu. Yes, ini adalah pertokoan-pertokoannya. Kiri kanan jalan itu selalu banyak banget toko-tokonya ya. Terus ini
salah satu pedagang yang selalu ada di Jalan Braga, yaitu pedagang yang menjual lukisan ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari lukisan-lukisan buat memperindah ruang tamu di rumah, kalian langsung aja datang ke Jalan Braga karena banyak banget pilihan-pilihan lukisan yang ada di Jalan Braga ya. Ini suasana malamnya karena Braga itu ibaratnya jalan tidak pernah tidur ya. Karena dari pagi sampai pagi lagi selalu ada kehidupan di Jalan Braga ini. Yes, ini adalah jalan masuknya. Dengan suasananya ini khas banget bangunan-bangunan tua. Ini adalah tempat pedagang lukisan tadi. Yes, itu adalah Jalan Braga. Kita lanjut ke jalan selanjutnya. Lanjut, ini adalah sentra sepatu terbesar di kota Bandung dan bahkan mungkin di Indonesia. Ini adalah Jalan Cibaduyut. Kalau kalian nemuin salah satu tugu ya dari kota Bandung, tugunya adalah berbentuk satu sepatu pria dan satu sepatu wanita. Yes, kalian bakal masuk ke Jalan Cibaduyut. Jadi ceritanya, Cibaduyut ini mulai menjadi sentra sepatu itu berawal dari tahun 1920. Jadi pada awalnya, kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah Cibaduyut, mereka adalah pekerja di pabrik sepatu yang ada di kota Bandung. Jadi awalnya mereka ada seorang buruh pabrik, tapi mungkin merasa kayaknya mereka pengen berubah. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti bekerja, dan karena mereka punya ilmu yang dibawa dari pabrik ketika dia bikin sepatu, akhirnya mencoba untuk membuat sepatu sendiri di rumahnya. Jadi ini benar-benar pertamanya home industry. Ketika keluarga A bikin sepatu, akhirnya menurunkan ilmunya ke anak-anaknya, keluarga B bikin juga, dan ternyata peminatnya banyak banget buat beli sepatu asli dari Cibaduyut ini. Akhirnya dari awal seperti itu semakin besar dan akhirnya jadilah Jalan Cibaduyut. Kita langsung lihat foto-fotonya. Yang pertama ini adalah salah satu toko yang ada di Cibaduyut. Kalian bisa lihat dalamnya bukan hanya sepatu yang bentuknya pantopel, tapi banyak banget sepatu-sepatu keren yang ada di Cibaduyut. Ini sepatu buat naik gunung, sepatu buat ketambang, sepatu buat naik motor juga ada. Pokoknya lengkap banget jenis sepatu yang ada di Jalan Cibaduyut. Nah, ini adalah Presiden kita Bapak Jokowi yang datang ke Cibaduyut lagi cobain sepatu yang ada di sana. Ini kelihatannya pakai sepatu boots ya. Pak Jokowi lagi cobain sepatu bootsnya. Ini adalah mantan wakil presiden kita Bapak Yusuf Kalla. Ini juga sama, Bapak Yusuf Kalla juga sedang melihat sepatu yang ada di Jalan Cibaduyut. Tapi kayaknya Pak Yusuf Kalla ini lebih milih ke model yang pantopel dari bahan kulit tentunya ya. Ini kita bisa lihat ini salah satu home industry yang sedang produksi sepatu. Ini katanya sepatu boot juga. Dan kerennya Cibaduyut adalah mereka tetap bertahan dengan kondisi situasi saat ini. Mereka terus bertahan untuk bikin sepatu yang benar-benar berkualitas dan Cibaduyut banget. Ini dia yang tadi saya bilang, ada satu tugu sepatu pria dan sepatu wanita. Ini adalah tugu, saya nggak tahu namanya tugu apa ya? Tugu sepatu gitu? Tugu sepatu kan ya? Ini adalah tanda kalau misalnya kalian langsung bisa masuk ke Jalan Cibaduyut. Nah, bukan hanya sepatu, tapi ada juga beberapa jenis sendal yang tentunya berbahan dasar dari kulit yang dijual juga di Jalan Cibaduyut ini. Yes. Jadi sekali lagi kalau misalkan kalian cari sepatu-sepatu berbahan kulit yang berkualitas, langsung aja datang ke Cibaduyut dong. Kita lanjut lagi nih. Ini adalah tempat keempat yang bakal kita kunjungin. Ini adalah Jalan Cibadak. Jalan Cibadak juga sama kayak Jalan Braga, di mana bangunannya masih cukup banyak, bangunan tuanya, dan juga kehidupannya dari pagi sampai pagi lagi tidak pernah berhenti. Langsung aja kita lihat fotonya. Yang pertama, ini adalah penampakan ketika malam tiba. Yes, Jalan Cibadak ini ketika malam hari pada awal Ridwan Kamil masih jadi wali kota ya, dibikin Cibadak Culinary Night atau CC ya. Yang ciri khasnya ini banyak lampion-lampion yang nyala ketika malam hari. Jadi ketika malam hari di Cibadak ini adalah salah satu wisata kulinernya kota Bandung. Kalian bisa nemuin berbagai macam makanan ada di sana dan rasanya benar-benar enak-enak banget. Dari mulai yang halal sampai non halal ada di Jalan Cibadak ini ya. Nah, kalau dari pagi sampai sore hari, toko-tokonya ini kebanyakan menjual souvenir-souvenir kayak buat nikahan. Pokoknya banyak banget souvenir-souvenir yang bisa kalian dapetin di Jalan Cibadak ini. Bukan hanya souvenir, tapi kalian juga, kalau saya dulu sama orang tua saya ke Cibadak itu buat beli mainan. Karena di Cibadak ini terkenal dengan grosir mainannya dengan harga yang cukup miring di kota Bandung. Nah, ini adalah penampakan Cibadak ketika malam hari, ini salah satunya. Tapi ini adalah di jalan sebelahnya, Sudirman Street disebutnya. Nah, ini kelihatan beberapa pedagang makanan yang ada di situ, dan ini kelihatannya adalah makanan yang non halal karena ada suike. Tapi ya itu, kalian bisa nemuin berbagai macam makanan enak-enak ada di Jalan Cibadak ini. Tempat selanjutnya bakal kita kunjungin adalah PP alias Plaza Parahyangan. Siapa sih yang gak tahu sama Plaza Parahyangan ini? Salah satu tempat mall ya, plaza ya. Di dalamnya itu banyak banget clothing-clothing yang ada di situ. Mungkin
Bisa dibilang ada puluhan bahkan ratusan brand nih ada di Plaza Parahyangan. Dan saya baru tahu kalau misalnya Plaza Parahyangan ini berdiri dari tahun 1982. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun? 40 tahun ya? 39 tahun. Udah berdiri selama 39 tahun dan terus bertahan sampai saat ini. Gila, Plaza Parahyangan gila, keren banget. Lokasinya ini ada di kawasan alun-alun Kota Bandung. Jadi memang lokasinya ada di tengah kota, di pusat kota, yang bikin Plaza Parahyangan memang benar-benar bisa bertahan sampai saat ini ya. Langsung kita lihat aja foto-fotonya. Ini adalah salah satu penampakan dari toko yang ada di Plaza Parahyangan ya. Jadi ada yang namanya clothing, ada yang namanya distro. Bedanya apa tahu nggak? Kalau clothing itu produsennya. Jadi brand itu yang bikin, misalnya brand ini ketika dia produksi itu namanya clothing. Distro ini kumpulannya yang menjual produk yang dia dijual, tapi dia tidak produksi, Ang. Itu bedanya, Ang. Clothing dan juga distro. Nah, ini adalah clothing yang ada di Plaza Parahyangan. Ini penampakan dalamnya. Tuh, kalian bisa lihat banyak banget. Makanya saya bisa bilang mungkin ada ratusan brand yang ada di Plaza Parahyangan. Dari mulai t-shirt, terus sweater, jaket, terus juga celana. Banyak banget, komplit banget. Bahkan sampai aksesoris juga ada di sana. Salah satu pengalaman yang berkesan buat saya di Plaza Parahyangan adalah, ini karena dari dulu ada. Jadi dulu kalau misalnya lebaran, saya sama ibu saya itu kalau cari baju pasti kesini, larinya ke Plaza Parahyangan. Karena pengen gaya, pengen bisa beli baju yang ada mereknya, pasti belanjanya ke Plaza Parahyangan. Dan suka ngeliat, Ang pernah ke Plaza Parahyangan nggak? Pernah kan ya? Itu di luar itu ada, ini loh, jasa tindik. Ya kan? Piercing kan ya? Yang pakai tembakan. Ya kan? Nah itu tuh ada juga di Plaza Parahyangan. Ini juga penampakan dalamnya. Nah, ini penampakan dari luar Plaza Parahyangan. Jadi kalau nggak salah Plaza Parahyangan ini 5 lantai, di mana lantai atasnya itu dipakai buat futsal. Tahu nggak kalau ada tempat futsal di situ? Enggak ya? Ada tempat futsal ternyata di sana. Jadi lantai paling atas itu adalah tempat futsal. Ini adalah penampakan luarnya. Sekarang warnanya saya nggak tahu deh. Ini warnanya kayak gini apa enggak, karena tempatnya benar-benar punya cerita dan juga kenangan buat saya sendiri ya. So, itu tadi beberapa tempat belanja di Kota Bandung yang benar-benar wajib banget kalian datangin kalau misalkan kalian datang ke Kota Bandung. Jadi setelah kalian nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe Bandung Sinika Season atau BSS TV. Gue Wicak pamit. Bye-bye.